Pedagang kue ditemukan meninggal dunia di dalam siring dekat Lapas Metro di Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur pada Sabtu siang. Korban bernama Mahfudin, berumur 54 tahun, warga Metro Pusat. Bukan tontonan, Bos. Mahfudin tewas akibat motor yang dikendarainya kecelakaan terperosok ke dalam siring sedalam lebih dari 1,5 meter. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah dan motor korban karena ukurannya yang sempit. Kronologi mainnya ya katanya sih tukang kue mau setor ke pasar pagi 24. Ternyata nggak setor, dia dicariin sama keluarganya. Ternyata dia jatuh di apa ini, setiar apa siring apa kali ini yang sangat dalam. Dia udah meninggal, keluarganya nggak pada tahu. Dari profesinya kan sebagai tukang kue, Bang, ya? Tukang kue, ini kuenya ada ini. Menurut polisi, korban kecelakaan saat dalam perjalanan mengantar kue ke pedagang di pasar. Jenazahnya kemudian ditemukan oleh pengendara lain yang kebetulan berhenti di sekitar lokasi kecelakaan. Temukan seorang laki-laki bersama motor yang dikendarai di dalam salon mitigasi. Tim dari Inapis dari Polres Metro datang. Setelah dilakukan identifikasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Yani atau Metro. Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat luka penganiayaan. Untuk awal mula ada pengendara lewat. Ketika dia menelpon berhenti di sekitar saluran irigasi. Ketika itu dia melihat ada ban motor. Setelah dia melihat lagi, ada jenazah pada mayat. Keluarga menolak jenazah diautopsi karena meyakini korban tewas akibat kecelakaan. Oleh polisi, jenazah kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Perempuan lanjut usia atau lansia bernama Tinisih dibawa ke rumah sakit akibat terserempet sepeda motor saat menyeberang jalan raya di depan rumahnya di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Sabtu sore. Wanita berumur 71 tahun ini menderita luka patah tulang kaki dan sempat tidak sadarkan diri. Sedangkan pengendara motor yang merupakan pelajar juga terluka di kakinya. Kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai pelajar sedang melaju dari arah Unit 2 menuju Mesuji. Pengendara motor diduga kehilangan kendali saat terpergok ada korban yang menyeberang jalan. Pengendara motor berusaha menghindari menabrak namun tetap mengenai korban dan motor akhirnya jatuh. Itu bekas ininya mana? Bekas. Saya tahu. Gambarnya jatuh. Terus? Ya udah tak tolong. Kenapa jatuhnya, Mbak? Nggak tahu ditabrak apa diserempet, nggak tahu. Terus dibawa kemana? Rumah sakit. Kemudian yang ditemukan motornya itu yang bawa siapa sih, Mbak? Nggak tahu saya. Saya cuma nolong banyak. Orang dewasa apa anak sekolah? Nggak tahu. Pokoknya yang itu nggak tahu, saya cuma nolong banyak. Lukanya apa, Mbak? Lukanya kaki kayaknya patah. Korban Tumisi menjalani rawat inap di rumah sakit, sedangkan pengendara motor diperbolehkan pulang oleh dokter. Motor yang menyerempet korban rusak dan disita sementara oleh polisi yang menangani kasus kecelakaan tersebut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ratusan hektar padang savana di dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Waikambas atau TNWK di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur terbakar. Api cepat membesar dan meluas karena banyak semak belukar yang mengering dampak kemarau. Luas lahan yang terbakar lebih dari 350 hektar. Kebakaran sulit dipadamkan karena titik api sulit dijangkau mobil damkar. Petugas TNWK, tentara, dan polisi bergotong royong memadamkan kebakaran dengan alat seadanya yang diantaranya dengan ranting basah.
Kebakaran tidak mengganggu habitat gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas sebab lokasi titik api dengan pusat konservasi cukup jauh. Namun akibat kebakaran tersebut beberapa jenis hewan dilindungi seperti terenggiling, kera, dan burung langka turut mati akibat terbakar. Untuk peristiwa kebakaran itu jadi selama kurang lebih 2 hari dengan luas lahan yang terbakar sekitar 350 hektar. Namun kita dari unsur TNI dan juga Polri dengan Satgas dari TNWK dibantu dengan masyarakat yang mencintai lingkungan, mitra, itu sama-sama memadamkan api dan alhamdulillah tidak sampai 2 hari sudah bisa dipadamkan. Dari kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, semuanya lahan yang terbakar dan ditemukan hewan yang meninggal akibat kebakaran itu terenggiling. Hewan apa itu, Bang? Terenggiling. Pada hari Minggu kemarin, kebakaran di Taman Nasional Waikambas yang terjadi selama 2 hari telah padam. Petugas masih siaga di lokasi untuk mencegah adanya titik api baru supaya kebakaran tak kembali terjadi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Sebuah pohon besar di pinggir jalan Sumatera lintas tengah Wai Pengupuan, Lampung Tengah tumbang pada Sabtu malam akibat diterjang angin kencang saat hujan. Pohon tumbang menutup jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet hingga sepanjang 3 km. Selain mengganggu arus lalu lintas, pohon tumbang juga menimpa kabel jaringan induk PLN. Akibatnya listrik di daerah ini padam. Penanganan pohon tumbang dan listrik padam dilakukan petugas PLN. Lewat dari minta dari sini Bapak tentara tadi untuk menginfokan di sini ada kejadian pohon tumbang. Logis kejadian jam ini seperti apa, Pak? Kejadian kita juga waktu belum tahu pasti, Pak ya. Yang jelas kami dari informasi tadi begitu hujan itu tadi kami langsung berusulan ke sini, Pak. Ada korban nggak kira-kira, Pak? Kalau setahu kami nggak ada sih, Pak. Nggak ada, Pak. Ini kurang lebih berapa ini, Pak? Apa namanya mobil antrian ini? Kurang lebih 3 kiloan. 3 kiloan, Pak ya. Kita udah lama di sini, Pak ya? Kurang lebih ya 5-10 menit dari kejadian. Udah ada sekitar hampir 2 jam, Bang. Dari mana? Dari Bukit Kemuning kita. Mau ke Bandar Lampung. Menurut informasi Bang apa, Bang? Kalau dengar kabar ada pohon roboh apa gimana gitu loh di depan tuh. Itu ya? Iya. Dari jam berapa dimulai, Bang? Kalau kami ini habis maghrib tadi, Bang. Itu ya? Iya. Jadi terhambat, Bang ya? Terhambat, Bang. Kalau menurut informasi udah lancar belum? Udah lancar. Kalau dengan informasi katanya sih lancar, tapi ini belum jalan, Bang. Pohon tumbang tidak menimbulkan korban jiwa dan luka sebab saat kejadian kebetulan tidak ada kendaraan yang lewat. Setelah pohon disingkirkan ke pinggir jalan, arus lalu lintas kembali terbuka dan kembali normal. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah.